Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Aris Eka Prasetya Official. Di video yang terakhir ini kita akan belajar bagaimana cara untuk menyusun modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa saja yang akan kita laksanakan? Jadi, jika kita bicara tentang modul proyek penguatan Pancasila, itu tidak jauh berbeda dengan modul ajar yang pernah kita gunakan dalam kurikulum Merdeka. Karena cara menyusun modul proyek untuk setiap tahun pendidikan dapat mengadaptasi dari contoh yang ada atau mengembangkannya secara mandiri. Pemerintah telah menyediakan beragam contoh modul proyek. Pada tahap awal, guru diharapkan dapat mengadaptasi modul tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Sementara pada tahap lanjutan, guru diharapkan dapat merancang secara mandiri. Maksud mengadaptasi modul yang sudah tersedia adalah pilihan awal bagi sekolah yang belum terbiasa melaksanakan pembelajaran berbasis proyek yang integratif dan kolaboratif. Ya, jadi memang Bapak Ibu dalam proyek P5 ini pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan, pastikan dulu sekolah Bapak Ibu itu masuk dalam tahapan yang mana. Jika masih dalam tahapan awal, maka Bapak Ibu diperbolehkan untuk melakukan adaptasi dan modifikasi terhadap modul-modul proyek yang sudah disediakan oleh pemerintah. Namun, jika sudah pernah dilaksanakan 1 tahun, pastikan sudah mulai untuk memodifikasi, dan jika sekolah Bapak Ibu sudah tahap lanjutan, maka dapat merancang modul proyek tersebut secara mandiri. Nah, langkah-langkah dalam menyusun modul proyek modul proyek profil Pancasila itu ada beberapa tahapan. Jadi pastikan Bapak Ibu nanti melakukan identifikasi dan memetakan kondisi serta kebutuhan peserta didik. Kemudian tahapan yang kedua, menentukan rancangan modul berdasarkan tahap kesiapan satuan pendidikan. Ini yang tadi saya maksudkan ya. Bapak Ibu tahapan sekolahnya apakah tahap awal, tahap lanjutan, dan sebagainya. Nah, di langkah berikutnya, eh, jika sekolah Bapak Ibu itu masih di tahap awal, maka bisa mengadaptasi atau memodifikasi modul yang sudah tersedia. Selanjutnya, mengidentifikasi, memodifikasi, dan menyelaraskan modul. Kalau sekolah Bapak Ibu sudah tahap lanjutan, bisa merancang modul secara mandiri dan menyusun tujuan, merancang asesmen, dan mengembangkan aktivitas dalam profil atau proyek yang ada. Baik, sekarang kita menuju ke slide berikutnya. Apa saja komponen modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Ya, jadi modul proyek itu dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunannya, serta dibutuhkan untuk kelengkapan pelaksanaan pembelajaran. Setidaknya memiliki beberapa komponen sebagai berikut, seperti profil modul yang berisi tentang tema dan topik atau judul modul, fase atau jenjang sasaran, dan tentunya ada durasi kegiatan. Kemudian juga ada komponen tujuan, yaitu pemetaan dimensi, elemen subelemen, profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan proyek. Rubrik pencapaian berisi rumusan kompetensi yang sesuai dengan fase peserta didik. Nah, kemudian juga ada komponen aktivitas yang berisi alur aktivitas proyek secara umum, penjelasan detail tahapan kegiatan dan asesmennya. Dan juga ada yang namanya komponen asesmen, yaitu instrumen pengolahan hasil asesmen untuk menyimpulkan capaian dari proyek. Nah, baik, sekarang kita akan mencoba untuk menyusun modul. Tim fasilitator, yaitu Bapak Ibu guru ya, itu memiliki kebebasan untuk mengembangkan komponen dalam modul proyek untuk menyesuaikan dengan kondisi sekolah dan kebutuhan dari peserta didik. Modul dapat diperkaya dengan menambahkan komponen-komponen seperti deskripsi singkat proyek, pertanyaan pemantik untuk memancing diskusi atau proses inquiry peserta didik. Kemudian juga bisa ditambahi alat bahan serta media belajar yang perlu disiapkan, dan adanya referensi pendukung. Ini boleh ditambahkan dalam modul yang Bapak Ibu bikin tadi. Selain 4 komponen yang awal tadi, juga bisa ditambahi 4 komponen tambahan ini. Itu bebas, karena sebagai seorang fasilitator, Bapak Ibu dibebaskan untuk memberikan tambahan komponen-komponen tersebut.
Nah, contoh sekarang tentang alur aktivitas modul proyek yang dilaksanakan di tingkat SMP. Ya, contohnya modul proyek fase D dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Topik yang diambil adalah sampahku, tanggung jawabku. Total waktu atau durasi waktu proyek sekitar 57 jam pelajaran. Nah, dimensi yang diambil adalah dimensi profil pelajar Pancasilanya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, bernalar kritis. Sedangkan sub elemen yang diambil adalah memahami keterhubungan ekosistem bumi, menjaga lingkungan alam sekitar, kerjasama, koordinasi sosial, mengajukan pertanyaan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Nah, dalam rincian aktivitas langkah-langkahnya itu bisa Bapak Ibu nanti menggunakan tahapan-tahapan seperti ini, seperti tahap pengenalan, mengenali dan membangun kesadaran siswa terhadap isu pengolahan sampah dan implikasinya terhadap perubahan iklim. Di dalamnya seperti perkenalan, perubahan iklim, masalah pengolahan sampah, eksplorasi isu, refleksi awal, kunjungan ke TPA, diskusi krisis masalah sampah. Nah, untuk menghubungkan antara tema dengan kejadian atau kehidupan nyata, tahapan kontekstualisasinya apa? Yaitu mengkontekstualisasikan masalah lingkungan terdekat. Misalkan, pengumpulan, pengorganisasian, dan penyajian data, terstok atau sampah di sekolahku, pengorganisasian data secara mandiri, asesmen formatif, presentasi sampah di sekolahku. Itu contohnya Bapak Ibu. Nah, di tahap aksi kita bisa memasukkan bersama-sama mewujudkan pelajaran yang merdeka yang mereka dapat memulai aksi nyata. Misalkan bikin poster, kemudian poster itu ditunjukkan gitu ya tentang bagaimana pengolahan sampah dan sebagainya. Kemudian poster aksi nyata sayangi sekolahku menentukan karakter postes yang baik ya. Poster aksi nyata membuat poster, kemudian bikin asesmen yang dihubungkan dengan pameran poster aksi nyata sayangi sekolahku. Kalau refleksinya, jadi di sini Bapak Ibu di tahap aksi ini siswa selain mengelola, mengetahui isunya jelas ya, terus kemudian mengelola bagaimana pengelolaan sampah, kemudian menjaga kebersihan. Mereka juga mempromokan kalau kehidupan yang baik, kehidupan yang bersih itu juga penting dilaksanakan di sekolah, di sekitar rumah, dan sebagainya. Dengan cara sosialisasi menggunakan poster yang mereka bikin. Nah, poster-poster yang ada, hasil proyek-proyek yang telah mereka laksanakan, itu akan dipamerkan. Nah, itu ya. Nah, sehingga di tahap refleksi dan tindak lanjutnya, ini menggenapi proses ya dengan berbagai karya, evaluasi dan refleksi, serta menyusun langkah-langkah strategis. Seperti kalau asesmennya, yaitu adanya pameran poster. Kemudian kalau asesmen selanjutnya bisa menggunakan evaluasi solusi yang ditawarkan, termasuk mengelola sampah di sekolah. Itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang bagaimana untuk menyusun modul proyek profil ya. Jadi tadi sudah saya tunjukkan di depan bahwa modul proyek profil ini adalah dokumen yang berisi tujuan, langkah, media, pembelajaran, dan asesmen yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek profil. Fasilitator atau pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul proyek profil yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didik. Pemerintah telah menyediakan contoh-contoh modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dapat dijadikan inspirasi untuk satuan pendidikannya. Nah, langkah-langkahnya seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa di video sebelumnya saya sudah menjelaskan dengan cara mengadaptasi atau memodifikasi atau merancang modul secara mandiri. Pastikan dulu sekolah Bapak Ibu pada tahapan awal atau tahapan lanjutan. Kalau tahapan awal sebaiknya melakukan adaptasi dan memodifikasi. Kalau tahap lanjutan Bapak Ibu bisa melakukan yaitu merancang modul secara mandiri ya. Ini adalah aktivitas Bapak Ibu ketika mengadaptasi atau memodifikasi. Ini adalah aktivitas Bapak Ibu untuk merancang modul secara mandiri. Nah, sekarang kita akan coba berlatih Bapak Ibu ya untuk bikin modulnya. Pastikan tadi ya ada komponen inti, ada komponen tambahan.
di mana komponen inti ada profil modul, ada tujuan, ada aktivitas, dan ada asesmen. Kalau tambahannya ada deskripsi singkat, ada pertanyaan pemantik, ada alat bahan, dan referensi pendukung. Sekarang kita akan menuju kepada tahapan bikin komponen intinya pada bagian depan atau bagian awal, yaitu profil modul proyek. Ini contoh profil modul proyek yang dibikin secara mandiri. Nanti Bapak Ibu harus melakukan ini seperti ini ya. Boleh memodifikasi, boleh mengadopsi dan memodifikasi boleh, dirubah-rubah dikit juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau belajar untuk bikin mandiri juga diperbolehkan. Karena tugasnya Bapak Ibu adalah bikin modul proyek B5. Nah, di sini untuk pada bagian profil modul ada nama penyusun. Silakan ditulis nama penyusunnya. Nama fasilitator tentunya ya, yaitu tim fasilitator. Kalau Bapak Ibu ada 4 pengampu fasilitator profil proyek tersebut, ya tuliskan tim fasilitator terdiri atas bla 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 bla, seperti itu. Kalau Bapak Ibu sendirian ya Bapak Ibu atau namanya Bapak Ibu saja. Fase atau kelasnya, pastikan kalau SMP fase berapa, SMA fase yang berapa. Dimensi profil pelajar Pancasila. Oke, saya tunjukkan langsung Bapak Ibu hasilnya ya. Ini ya. Ini adalah contoh proyek penguatan profil pelajar Pancasila punyanya SMP Negeri 8 Semarang tahun lalu. Disusun oleh tim fasilitator. Fasenya fase D untuk kelas 7. Dimensi profil pelajar Pancasilanya adalah kebinekaan global, gotong royong, dan kreativitas. Tema yang diambil, nah ini ada tema Bapak Ibu ya. Tema yang diambil adalah bangunlah jiwa dan raganya. Topiknya senamku, kreasiku, alokasi waktunya 70 jam. Nah, ini saja, atas ini aja sudah boleh Bapak Ibu. Kalau mau ditambahi komponen tambahan, yaitu deskripsi singkat proyek, malah bagus. Karena deskripsi singkat proyek ini akan menunjukkan secara gambaran umum apa sih isi dari proyeknya Bapak Ibu. Kok proyek Bapak Ibu? Proyek profil Pancasila yang Bapak Ibu laksanakan. Ya, jadi silakan dituliskan. Pada proyek 1, tema yang dipilih adalah bangunlah jiwa raga. Benar ya? Dengan topik senamku, kreasiku. Ada di sini Bapak Ibu. Pada tema ini, peserta didik diajak untuk membuat senam kreasi. Bikin senam kreasi. Merupakan tujuan proyek yang menggabungkan unsur kreativitas dan unsur kedaerahan. Ada kreativitas, ada kedaerahan, kebinekaan, ada gotong royong kreativitas ya. Kemudian kreativitas peserta didik dilihat dari hasil gerakan senam yang dibuat dan unsur kedaerahan ditentukan berdasarkan musik pengiring gerakan senam yang dipilih oleh peserta didik. Ini menjadi kajian asesmen nanti. Nah, sudah terlihat semua Bapak Ibu ya di deskripsi ini ya. Apakah telah mengandung unsur daerah atau belum? Ya, ada asesmen, ada refleksi juga di dalamnya. Baik, sekarang kita menuju setelah profil, kita menuju pada tujuan proyek ya. Jadi di sini dalam tujuan proyek ini adalah memetakan dimensi, elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila. Contoh kalau di sini ini adalah gaya hidup berkelanjutan, temanya sampah. Oke, kita lihat yang contoh saja ya Bapak Ibu biar nanti nggak bingung ya. Ini ya, tujuan proyeknya dimensinya ada 3 ya. Binekaan global, gotong royong, kreativitas. Nah, ditulis dulu di sini. Kemudian pada kebinekaan global kita ngambil elemen apa? Nah, elemen yang diambil mengenal dan menghargai budaya. Sub-elemennya mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan serta prakteknya. Bapak Ibu kalau cari elemen sub-elemen ini ada di TP ya. Nah, targetnya apa di fase D ini? Memahami dinamika budaya yang mencakup, nah ini Bapak Ibu ya, memahami dinamika budaya yang mencakup pemahaman, kepercayaan, dan praktek keseharian dalam konteks personal dan sosial. Nah, ini harus dibikin dulu. Ini nggak harus banyak Bapak Ibu ya, cukup 1 saja juga sudah nggak apa-apa ya, karena kita masih berlatih ya. Nah, dimensinya apa? Kalau dimensinya cuma 1 juga boleh. Kalau ngambil dimensi sampai 3 seperti ini juga nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Monggo. Pastikan menyusun dimensi, elemen sub-elemen, dan target pencapaian di akhir fase. Nah, setelah itu kita masuk ke alur tahapan proyek. Tahapan proyek ada apa saja? Nah, di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, rubrik pencapaian di sini masih ini ya, yang tadi saya contohkan target pencapaian ya. Ada dimensi, elemen, sub-elemen, dan target pencapaian di akhir fase. Nah, terus
kita akan bikin yang namanya merancang rubrik pencapaian. Rumusan kompetensi yang sesuai dengan fase peserta didik dijadikan sebagai tujuan proyek. Dalam perancangan rubrik utama proyek, rumusan kompetensi yang sesuai dengan fase peserta didik dimasukkan ke dalam kategori berkembang sesuai harapan. Rumusan fase sebelumnya dimasukkan ke dalam kategori mulai berkembang dan sedang berkembang. Sementara rumusan fase setelahnya dimasukkan ke dalam kategori sangat berkembang. Nah, itu Bapak Ibu, itu untuk rubrik pencapaian. Bisa dilihat di sini Bapak Ibu, rubrik utama profil dengan dimensinya ini beda lagi nih. Ini dimensi bernalar kritis ya, fase D. Subelemennya ini mulai berkembangnya Bapak Ibu bisa membaca ya. Kalau mengajukan pertanyaan, kalau dia mulai berkembang, dia bisa mengajukan pertanyaan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan dan mengkonfirmasi pemahaman terhadap suatu permasalahan mengenai dirinya dan lingkungan sekitarnya. Nah, kalau yang sangat atau sedang berkembang, mengajukan pertanyaan untuk membandingkan berbagai informasi dan untuk menambah pengetahuannya. Kalau berkembang sesuai harapan, mengajukan pertanyaan untuk klarifikasi. Ya, ini Bapak bisa lihat ya di sini ya. Kalau mulai berkembang, mengidentifikasi. Kalau saya sedang berkembang, dia sudah bisa membandingkan. Kalau berkembang sesuai harapan, ini yang benar kritis ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai bingung nanti ya. Mengajukan pertanyaan untuk klarifikasi dan interpretasi informasi. Kalau sangat berkembang, bisa menganalisis secara kritis permasalahan yang kompleks dan abstrak. Nah, itu Bapak Ibu adalah contoh dari rubrik untuk penilaiannya. Nah, sekarang akan saya perlihatkan pada Bapak Ibu ya. Nah, setelah kita menentukan tujuan proyek, ini contohnya adalah bikin alur tahapan proyek. Ya, tahapan pengenalan, tahapan kontekstual, ya. Ini urut ya Bapak Ibu ya. Sini ke sini ke sini ke sini seperti itu. Habis B, C, D, E seperti itu ya, kontekstualisasi, tahapan aksi ya. Kemudian tahapan refleksi dan tindak lanjut. Nah, baru nanti masukkan ke dalam aktivitas setiap tahapan proyeknya. Nah, misalkan di tahapan pengenalan atau aktivitas yang A ini ya. Di aktivitas A ini kan dia diminta untuk mengeksplorasi isu, literasi buku, dan konfirmasi dari guru. Nah, maka di tahap pengenalan ini waktunya dimasukkan, bahannya apa saja, peran guru sebagai fasilitator, persiapannya guru menyediakan musik dengan berbagai irama. Pelaksanaannya menjelaskan tentang tema proyek, topik proyek, dan skenario pembelajaran, dan alokasi waktu yang dibutuhkan. Seperti bikin RPP ya Bapak Ibu ya, jadi sama ya. Nah, cuman di dalamnya ada yang namanya materi-materi tentang profil atau profil proyeknya, termasuk menjelaskan tujuannya, kemudian skenario pembelajaran, alokasi waktu dijelaskan di depan. Itu sebagai tahapan pengenalan. Nah, untuk eksplorasi isu, ini persiapannya ngapain, pelaksanaannya apa. Untuk refleksi awal, ada pertanyaan gini Bapak Ibu, ini sering saya mendapatkan pertanyaan. Boleh nggak ya untuk aktivitas pengenalan ini dijadikan satu? Boleh, nggak apa-apa ya. Jadi silahkan Bapak Ibu nanti kalau misalkan pengenalan dijadikan satu gitu ya. Tapi ingat alokasi waktunya juga harus diperhatikan ya. Bahan-bahannya, kemudian langkah-langkah pelaksanaannya juga harus jelas seperti itu. Perkenalan, eksplorasi, kemudian refleksi awal. Nah, terus kemudian di tahap kontekstualisasi, boleh nggak dijadikan satu? Boleh, nggak apa-apa. Mau dijadikan seperti ini, menurut aktivitas yang ada di tabel ini, tahapan-tahapan ini, boleh. Mau dibuat langsung list ke bawah, jadikan satu kontekstualisasi, juga boleh. Ya. Yang penting Bapak Ibu jangan sampai bingung untuk alokasi waktunya. Ya. Yang penting tahapan-tahapan. Biasanya gini Bapak Ibu, kalau kita menggunakan, kenapa kok saya memperbolehkan seperti itu? Ya, biasanya kalau kita menggunakan sistem reguler, itu kan satu minggu cuman ketemu proyek cuman sekitar 2-3 jam atau mungkin sampai 4 jam.
Tapi kalau sistem blok itu setiap hari mereka proyek terus. Nah, kalau mereka proyek terus, nggak perlu dipecah-pecah gini Bapak Ibu, langsung saja. Ya. Tapi kalau misalkan kita ketemunya itu seminggu 4 jam ya, 4 jam, mungkin satu minggu cuma satu kali, langsung 4 jam seperti itu, maka kita bisa aktivitasnya itu dipecah-pecah seperti ini ya. Jadi sehingga nanti akan ketemu tahapannya ngapain saja itu terlihat dalam aktivitas tersebut. Nah, baru nanti di tahap aksi ini Bapak Ibu bisa menjelaskan ngapain sih siswa itu waktunya 31 jam itu ngapain, mereka bikin apa dan sebagainya. Bapak Ibu ceritakan dalam pelaksanaannya ya. Jadi rohnya, kalau saya mengatakan roh dari modulnya Bapak Ibu itu terletak di sini. Yang beda itu di sini Bapak Ibu ya, di tahapan-tahapan ini yang berbeda. Ya, jadi saya mengharapkan walaupun Bapak Ibu nanti itu mengadaptasi dan memodifikasi, pastikan dalam pelaksanaan pada tahapan-tahapan ini, mulai tahapan awal, tahapan kontekstualisasi, tahapan aksi, sampai refleksi, itu ada yang membedakan ciri khas dari Bapak Ibu serta sekolahnya Bapak Ibu, sehingga nanti terlihat modifikasinya di sana. Ya, nanti yang akan saya baca atau nilai nanti ya di situ Bapak Ibu. Ya, jadi harus dipahami ya. Walaupun kita itu mengadaptasi modulnya siapa gitu ya, sekolah mana gitu ya. Nah, pastikan di langkah-langkah ini menunjukkan karakter dan kebutuhan siswa. Seperti itu ya. Nah, oke, lanjut ya. Sekarang kita ke tahapan refleksi. Di tahapan refleksi ini bisa nanti Bapak Ibu melaksanakan asesmennya, menilai, terus kemudian juga bisa menjelaskan ya, menjelaskan bukan artinya menjelaskan di awal bukan ya, yaitu tentang refleksi apa yang telah dilaksanakan oleh siswa ya, termasuk mereka menampilkan senamnya atau mereka mungkin memamerkan ya, karena hasil akhir adalah pamer raya atau mungkin apa ya istilahnya itu unjuk hasil seperti itu. Maka disitulah kita melakukan refleksi, dan refleksi ini bisa menggunakan tabel-tabel seperti ini Bapak Ibu. Ini contoh asesmennya ya, lembar-lembar penilaian, lembar refleksi, rubrik presentasi, rubrik simulasi. Ini bisa Bapak Ibu susun sendiri. Nah, untuk refleksi ini bisa menggunakan cara-cara seperti ini. Refleksi awal ini bisa menggunakan centang dan sebagainya. Terus kemudian juga bisa menggunakan refleksi akhir. Nah, seperti ini contohnya Bapak Ibu ya. Nah, ini kebetulan tidak dimasukkan ya, dimasukkan dalam artian tentang profilnya. Jadi ini bisa dimasukkan menjadi beberapa proyek. Ini contoh ya. Aku paham mengenai berbagai unsur daerah. Nah, kalau ini berhubungan dengan kebinekaan ya. Isu bangunan jiwa raga ini dengan materi jiwa raga seperti itu. Nah, untuk lembar refleksi akhir, ini Bapak Ibu bisa nanti bisa mencontoh ini juga boleh ya. Bagaimana tanggapan mereka, dan nanti ini adalah rubrik presentasi contohnya ya. Bagaimana seorang siswa dalam menampilkan sistematika penyajian, penugasannya materi bagaimana, kejelasan vokal, media presentasi dan sebagainya. Ya, itu Bapak Ibu. Bisa dilihat nanti contohnya sudah saya sediakan juga di modul diklat. Nanti banyak sekali Bapak Ibu contoh-contoh modul, baik itu modul proyek maupun modul setingkat satuan pendidikan atau untuk pelaksanaan proyek satu sekolah seperti itu. Ini adalah contoh dari rubrik presentasi ya. Ini nanti Bapak Ibu ya, bebas ya untuk membuat rubrik ini, karena rubriknya kan tiap-tiap profil berbeda-beda. Jadi nanti silahkan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, ini contoh rubrik untuk kebinekaan global. Ini adalah pencapaian untuk gotong royong ya. Seperti ini contohnya untuk kreatif. Nah, terakhir diberikan namanya Bapak Ibu sendiri, tim fasilitator, dan kepala satuan pendidikan. Baik, itu Bapak Ibu ya. Mungkin penjelasan saya ini masih kulit-kulitnya saja ya, karena sebenarnya pelaksanaan yang paling baik dalam P5 ini adalah merujuk pada praktek di lapangan. Karena yang mengetahui nanti dalam pembuatan refleksi, pembuatan asesmen itu adalah Bapak Ibu sendiri.
Karena tentunya Bapak Ibu nanti kan sesuai dengan kompetensi yang diinginkan, tujuan proyeknya apa, maka yang ini sekedar contoh saja. Nanti Bapak Ibu yang menentukan sendiri, nanti pakai asesmen seperti apa, refleksinya bagaimana, dan pelaporan terakhirnya seperti apa. Nah itu ya Bapak Ibu. Nah jangan lupa nanti di tugas akhirnya Bapak Ibu adalah bikin yang namanya modul proyek P5. Contoh-contoh dari modul ajar tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila bisa lihat di link ini, dan ini juga sudah ada di modul. Termasuk juga ini adalah yang saya dapatkan dari internet. Nanti Bapak Ibu bisa ya, ini bisa linknya bisa digunakan ya. Nanti link-link ini juga ada di modul diklat ya. Oke, yang terakhir saya mengingatkan tugasnya. Tugasnya Bapak Ibu nanti adalah membuat satu modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Boleh mengadaptasi, boleh memodifikasi, boleh bikin mandiri ya. Silakan modul tersebut diketik di MS Word atau mau dijadikan PDF juga boleh. Pastikan di dalam modul tersebut lengkap ya, mulai dari komponen-komponen inti, komponen tambahan ya, itu ada semua. Dan kalau mau ditambahi dengan rubrik-rubriknya, penilaian asesmennya, refleksinya juga diperbolehkan ya. Jadi pastikan lengkap. Silakan nanti modul ajarnya diupload ya, diupload ke link pengumpulan tugas ya. Saya berharap dari penjelasan singkat ini Bapak Ibu bisa mulai sekarang sudah tahu menambah khasanah tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sekaligus mampu untuk membuat modul proyeknya. Terima kasih, semoga bisa semuanya, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.